Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini melalui aplikasi YouTube, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Untuk presensi, Ibu minta anak-anak menuliskan nama, nomor absen, dan kelas pada kolom komentar di bawah. Sebelum Ibu melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, apakah ada yang masih ingat materi minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Ya, kita sudah membahas tentang pengertian teks anekdot, ada ciri-ciri teks anekdot, dan juga makna tersirat yang ada pada dalam anekdot. Baik, untuk pagi hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Maka sudah siap ya semuanya ya untuk mendengarkan materi pada hari ini. Siapkan buku, tulis, dan anak-anak bisa mencatat poin-poin penting pada materi kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengetahui struktur teks anekdot. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengetahui kaidah kebahasaan yang terdapat di teks anekdot. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi struktur teks anekdot. Baik, sebelum Bu Roya menjelaskan apa saja struktur teks anekdot, Bu Roya mempunyai dua contoh teks gambar. Manakah yang termasuk teks anekdot? Mari kita simak bersama-sama. Untuk gambar yang pertama, ada percakapan antara dokter dan Parjo. Cerita pendek yaitu dokter. Sakit apa? Parjo, saya suka pusing dok. Dokter, oh kalau memang suka ya nggak apa-apa, terusin aja. Untuk contoh teks gambar yang kedua yaitu berjudul UN yang lebay. Ada penjaga UN, siswa. Mendingan ngawasin yang itu aja pak. Pejabat, hehehe. Nah, dari kedua gambar yang telah Ibu berikan, manakah contoh yang termasuk teks anekdot? Jawaban yang benar yaitu ada pada nomor 2, karena teks anekdot tidak hanya untuk menghibur tetapi juga mengkritik. Sedangkan untuk contoh yang nomor 1 itu termasuk humor, karena hanya menghibur para pembacanya tanpa adanya pesan atau tujuan tertentu. Selain kedua contoh gambar yang sudah Ibu berikan tadi, di belakang Ibu ada contoh teks anekdot yang berjudul dosen yang juga menjadi pejabat. Anak-anak bisa membaca tersendiri, tapi Ibu akan membacakan. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa yang sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran, dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan sih Tono, ya Udin tahu sebabnya. Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Tono, bukan itu sebabnya Din, sebab dia juga seorang pejabat. Udin, loh apa hubungannya? Tono, ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Udin kebingungan. Nah, contoh teks anekdot tersebut selain menghibur para pembacanya dan juga mempunyai maksud lain atau tujuan lain, yaitu mengkritik. Selanjutnya, struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot ada 5 anak-anak. Yang pertama ada abstraksi, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada krisis, yang keempat ada reaksi, dan yang terakhir ada koda. Struktur teks anekdot yang pertama ada abstraksi. Abstraksi adalah bagian awal atau paragraf awal yang berfungsi untuk memberikan gambaran isi teks secara umum.
Untuk yang kedua ada orientasi. Orientasi merupakan bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Untuk yang ketiga ada krisis. Krisis merupakan bagian dari permasalahan atau bagian masalah. Untuk yang keempat ada reaksi. Reaksi merupakan bagian yang menunjukkan adanya reaksi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk yang terakhir ada koda. Koda merupakan bagian akhir yang berisikan perubahan yang terjadi pada partisipan dan pelajaran yang dapat dipetik dari dalam cerita. Nah, untuk koda ini mempunyai sifat opsional yang anak-anak boleh ada, boleh juga tidak. Terkadang penulis membiarkan tanpa adanya penutup dalam cerita tersebut. Nah, selanjutnya setelah Ibu menjelaskan struktur teks anekdot, Ibu mempunyai contoh percakapan antara pelapor dan polisi yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Untuk yang pertama, seorang warga melapor kemalingan. Itu termasuk abstraksi karena merupakan bagian awal yang berfungsi untuk menggambarkan isi teks secara umum. Untuk yang kedua, pelapor, Pak, saya kemalingan. Polisi, kemalingan apa? Pelapor, mobil Pak, tapi saya beruntung Pak. Itu termasuk orientasi karena menunjukkan awal sebuah kejadian cerita atau latar belakang dari permasalahan tersebut. Untuk yang ketiga, polisi, kemalingan kok beruntung. Yang keempat, selanjutnya pelapor, ya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas dan saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Polisi, sudah minta izin malingnya untuk merekam. Itu termasuk krisis anak-anak karena bagian dari masalah tersebut. Untuk yang keempat, pelapor, belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi, itu ilegal, Anda saya tangkap. Itu termasuk reaksi karena menunjukkan adanya reaksi untuk menyelesaikan suatu masalah. Untuk yang terakhir, pelapor, hanya bisa pasrah dan tak berdaya. Itu termasuk koda karena bagian akhir tersebut yang berisi perubahan yang terjadi pada partisipan dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita. Karena pelapor menyesal sudah melaporkan maling ke polisi, malah pelapor tersebut yang ditangkap gitu. Baik, untuk materi kita selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks anekdot. Kaidah kebahasaan teks anekdot berjumlah 5, sama seperti struktur teks anekdot. Untuk kaidah kebahasaan teks anekdot, yang pertama menggunakan waktu lampau. Seperti contoh kata kemarin, sejak lama, sejak dulu, dan yang lain sebagainya. Untuk yang kedua menggunakan pertanyaan retorik. Untuk yang ketiga menggunakan konjungsi. Untuk yang keempat menggunakan kata kerja. Dan yang terakhir, yang kelima, menggunakan kalimat perintah. Oke, kesimpulan materi pada hari ini yaitu yang pertama tadi ada contoh teks anekdot ya anak-anak tentang aksi maling tertangkap CCTV. Terus ada dosen yang menjadi pejabat juga, ada 2 contoh dokter dan parjo, terus penjaga UN. Selanjutnya ada struktur teks anekdot ada 5. Yang pertama ada abstraksi, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada krisis, yang keempat ada reaksi, dan yang terakhir ada koda. Untuk kesimpulan materi yang selanjutnya yaitu ada kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama menggunakan waktu lampau, seperti kata kemarin, sejak dulu, sejak lama, dan yang lainnya. Yang kedua menggunakan pertanyaan retorik. Yang ketiga menggunakan konjungsi. Yang keempat menggunakan kata kerja. Dan yang terakhir menggunakan kalimat perintah. Untuk itu selanjutnya Ibu akan memberikan tugas rumah atau PR untuk siswa-siswi kelas 10, yaitu carilah contoh teks anekdot dengan tema apapun, bebas, bisa dicari di internet, lalu analisislah berdasarkan kaidah kebahasaannya. Dan tugas tersebut dikumpulkan dan kita bahas bersama-sama pada pertemuan minggu depan saat pembelajaran di kelas.
Mungkin itu saja. Apakah ada yang masih belum paham dari materi dan tugas yang sudah ibu sampaikan? Bisa anak-anak tanyakan lewat kolom komentar di YouTube atau di grup kelas lewat WhatsApp. Mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Kurang lebihnya Bu Roya mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.